alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah bagaimana kita mengembalikan semua urusan itu pada Allah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak izin Allah. Kalau tidak izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus masjid serta panitia Ramadan dan seluruh jamaah serta remaja putra dan putri dan anak-anak kami yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa panjang umur. Karena di akhir Ramadan tahun 1445 kemarin, kita berdoa supaya umur kita dipanjangkan sampai ke Ramadan berikutnya. Kemudian 2 bulan terakhir ini, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita selalu berdoa. Para imam masjid selalu berdoa. Doanya apa Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah dapat menunaikan ibadah puasa selama 11 hari. Dan malam ini kita sudah berada pada malam ke-12. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah lagi Ibu. Sampaikan kita ke akhir Ramadan. Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh ketakwaan
dan supaya kita mendapatkan keampunan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpuasa dan orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kuliah Ramadan kita pada malam hari ini adalah sikap dalam menghadapi musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun di antara kita ni yang tidak pernah mendapatkan musibah. Jadi tidak ada, Pak, tidak ada kita ini yang tidak pernah dapat musibah. Maka hakikatnya semua kita ini pernah mendapatkan musibah. Dan bahkan malam ini pun kita mendapatkan musibah. Mengapa? Karena musibah hakikatnya adalah segala sesuatu yang menimpa manusia. Segala sesuatu yang kita terima itu adalah musibah. Hanya saja ada musibah itu yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Ya. Maka Allah menyebutkan in asabathum hasanah, kalau mereka ditimpa oleh musibah yang baik, farihu biha, mereka akan bergembira dengan itu semua. Tetapi ketika mereka ditimpa oleh musibah yang tidak menyenangkan, maka mereka menggerutu, mereka menyesal, mereka mengumpat. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak persoalan hidup yang kita alami. Mulai dari persoalan di rumah, persoalan di tempat kerja, persoalan dengan tetangga dan segala macam. Namun bagaimana agama membimbing kita untuk menghadapi musibah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada ayat 55 ini Allah memberikan contoh musibah yang oleh kita sering dianggap tidak menyenangkan. Maka sering sekali kalau disebut musibah, maka kita akan sering menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan sesungguhnya kami telah menguji kalian bisyai'im minal khawf, dengan yang pertama rasa takut dan rasa cemas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling sering terjadi dalam hidup kita adalah kita sering merasa takut dan merasa cemas. Apa yang kita takutkan? Takut mati, takut kita besok pagi tidak dapat makan, khawatir kita kalau anak kita tidak lulus kuliah, khawatir kita kalau rumah kita tinggalkan entar nanti ada orang datang.
Ada banyak yang kita khawatirkan dalam hidup. Maka kecemasan dan ketakutan menjadi salah satu ujian, menjadi salah satu musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menguji kita juga dengan rasa lapar. Maka Ramadan mendidik kita supaya kita terbiasa lapar. Jadi idealnya Bapak Ibu, tak perlu di bulan Ramadan ini kita makan vitamin yang begitu banyak supaya kuat. Karena memang Ramadan ini diciptakan Allah supaya kita lapar. Supaya kita lapar, supaya kita dapat merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang yang tak makan. Secara sosial begitu. Maka maknanya apa? Maka karena itu maknanya puasa itu supaya kita dapat menahan diri. Artinya begini Ibu, kalau waktu berbuka itu idealnya kita bisa beli banyak makanan. Maka orang yang berpuasa itu hakikatnya dia mampu menahan diri. Bagaimana mampu menahan dirinya? Yang seharusnya dia bisa beli 5 macam takjil, dia hanya beli 2, yang kemudian 3 dia serahkan pada orang lain. Itu baru namanya menahan. Tapi kalau justru yang terjadi ketika berburu takjil, kan lagi viral nih berburu takjil, bahkan semua orang baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa itu berburu takjil. Tapi ketika kita membeli takjil, semua akan kita beli, lalu kemudian semua akan kita makan, itu namanya tidak menahan. Itu namanya justru balas dendam, Bu. Balas dendam itu namanya. Karena satu hari ini kita tidak makan, lalu kemudian malam hari kita ganti. Yang pada siang hari kita biasanya makan itu 3 kali, maka kita ganti pula dengan malam itu 3 sampai 5 kali malahan. Maka ada berbuka, ada sebelum sholat tarawih, ada setelah sholat tarawih, ada sebelum tidur, dan ada sahur. Kan 5 kali kan? Itu namanya tidak al-imsak. Padahal al-imsak itu adalah menahan diri dari hal yang sebenarnya dia diperbolehkan, tapi kita idealnya menahan diri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya ceramah kita ini tidak terlalu lama, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Maka yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bersabar. Apa makna sabar? Bersabar itu maknanya adalah mampu mengontrol diri kita, mampu menahan diri kita sehingga tidak bereaksi yang berlebihan. Karena kita ini sering bereaksi yang berlebihan, Bu. Apa umpamanya? Ketika kita mendapatkan nikmat yang hakikatnya juga musibah, maka reaksi kita berlebihan. Apa contoh? Anak ulang tahun, lalu kemudian dibelikan mobil HRV. Mungkin kita sanggup untuk membeli itu, tetapi ini adalah sikap yang berlebihan. Maka itu namanya nggak sabar. Atau kalau hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan itu umpamanya kita ada masalah dengan tetangga, lalu kemudian semua yang berkaitan dengan tetangga itu menjadi bahan amarah kita. Mobilnya jadi amarah kita, sepeda motornya jadi amarah kita, suaranya jadi amarah kita, terang listriknya jadi amarah kita. Itu sikap yang berlebihan, itu namanya gak sabar. Dan yang sabar itu hakikatnya adalah bagaimana kita mampu berperilaku yang proporsional. Maka itulah sabar.
Karena itu sabar hakikatnya tidak hanya pada hal-hal yang tidak menyenangkan, akan tetapi sabar juga dalam hal-hal yang menyenangkan. Maka bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan ada as-sabru ala ta'atillah. Bahkan dalam beribadah pun kita perlu sabar. Ya, dalam beribadah pun perlu kita sabar. Kenapa di Ramadan ini malam pertama sampai 5 itu ramai, kemudian malam berikutnya itu berkurang seperti ekor tikus? Itu karena tidak sabar. Kenapa tidak sabar, Pak? Karena di malam pertama tuh kita fullkan semua. Semua kita fullkan, ibadahnya kita fullkan. Begitu yang berikutnya dah ada tenaga lagi, dah selesai. Atau mungkin Bapak Ibu yang sering umrah, kenapa kita ketika umrah itu sering sakit? Karena tidak sabar. Begitu sampai ke Madinah, lalu kemudian mau kita habiskan malam itu di Masjid Nabawi, besok pagi demam. Karena tidak sabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bersabar. Ya. Maka sabar tadi saya sampaikan tidak hanya dalam hal yang tidak menyenangkan, akan tetapi juga pada hal-hal yang menyenangkan perlu kita bersabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah bagaimana kita mengembalikan semua urusan itu pada Allah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak izin Allah. Maka hakikatnya begitu. Kalau hakikatnya tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah, artinya kalau kita dapat musibah yang tidak menyenangkan, itu berarti di sana ada izin Allah. Ya. Apa umpamanya Bapak Ibu? Umpamanya pernah kehilangan Ibu? Ya mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Orang yang kehilangan, kalau dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau barangkali dia menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir barangkali ini cara Allah supaya saya menginfakkan harta saya. Tapi kita jarang begitu kan? Ya, justru kita mendatangi tabib, mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal dan segala macam. Apakah yang hilang itu balik lagi? Tidak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita selalu berzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga apa? Sehingga di dalam diri kita ada perasaan, ada keyakinan bahwa apa yang kita miliki hari ini itu semuanya hakikatnya adalah pemberian Allah, yang suatu saat nanti Allah bisa ambil itu semuanya. Dengan cara bagaimana? Dengan caranya Allah sendiri. Coba hari ini, mata yang ada pada kita, ada tidak kita yang mampu menahannya ketika Allah mencabut kemampuan untuk melihatnya? Ada yang mampu? Tidak ada yang mampu bertahan. Maka apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kita menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, lakukan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kita mesti berusaha. Karena itu di dalam hukum Islam wajib hukumnya kita mempertahankan sesuatu yang ada pada diri kita, termasuk harta, termasuk keluarga dan segala macam. Maka ketika sepeda motor kita dirampas orang,
kita mesti bertahan karena itu bahagian dari ikhtiar yang kita lakukan. Ya, tidak pula yang menyerahkan segala sesuatu karena Allah tadi, tidak pula kalau sepeda motor kita ditarik orang, ya udahlah Pak, bawalah karena itu milik Allah. Tidak begitu. Tetapi mesti ada ikhtiar. Maka suatu ketika ada sahabat yang membawa kuda, lalu kemudian dia tidak tambat kudanya, dia tidak ikat. Nabi bertanya, kenapa seperti ini? Lalu kemudian dia jawab, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Enggak bisa pergi kuda itu. Tetapi usahanya ditambat dulu. Ketika bawa sepeda motor dikunci dulu. Karena itu bahagian daripada ikhtiar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini, karena namanya saja kuliah Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemampuan untuk menghadapi segala musibah yang menimpa kita, baik yang sifatnya menyenangkan apalagi yang sifatnya tidak menyenangkan. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.